Astagfirullahaladzim, aku salah apa, Bang? Diam lo sialan, gue benci punya wanita jelek kayak kau. Mending lo mati aja sekalian. Ayah bener-bener udah gila ya. Ayah bisa ngelakuin ini semua dan melampiaskan nama Raya ke kita. Stres lo ya. Diam kamu belum bisa ngasih saya uang, jadi gak usah ngurusin hidup saya, ngerti? Ya, lo gila ya. Lo bener-bener udah gila ya. Harus berapa kali saya bilangin sama kamu anak sialan, kalau saya tuh gak mau dia terus sama lo. Ibu. Ade, kamu kenapa? Kak, Elin takut, Kak. Elin gak usah takut ya. Karuna ada di sini buat Elin kok. Udah, Elin tidur ya. Oke, Kak. Mau sampai kapan lagi ini semua berlalu? Apa akan lama? Atau sebaliknya? Ibu. Iya nak, kenapa? Kita sarapan apa, Ibu? Maaf ya nak, hari ini ibu nggak masak, soalnya uang belanja nggak ada. Loh, ayah nggak ngasih uang belanja lagi ya, Bu? Iya, enggak nak. Ya udah, Bu. Ini Runa ada 10.000. Ibu beli apa aja biar kita bisa makan nanti siang. Ya Allah nak, Runa, ini kamu dapat uang dari mana? Ini uang hasil jual barang-barang pemberian ayah, Bu. Runa jual semua. Tapi kenapa kamu jual nak? Runa udah nggak butuh barang-barang itu lagi, Bu. Jadi Runa jual aja daripada dibuang. Karuna, terus Elin sarapan apa? Ini ambil buat sarapan kamu di sekolah. Karena nggak sempat sarapan, nanti di sekolah kamu beli roti aja ya. Oke, Kak. Ya udah ya, Bu. Runa sama Elin berangkat dulu. Iya nak, hati-hati ya. Karuna. Ya? Kenapa orang-orang hidupnya enak, tapi kenapa kita susah? Kamu kenapa ngomong gitu, Dek? Soalnya teman-teman Elin hidupnya enak semua, Kak. Kamu sekolah aja yang bener ya. Kejar cita-cita kamu biar kamu bisa jadi orang sukses. Ah, gitu. Oke, Kak. Jangan oke aja, tapi dibuktiin. Iya loh, Kak. Elin janji kalau Elin bakalan jadi orang sukses. Kalau Elin udah sukses, Elin bakal bagi-bagiin uang Elin ke orang-orang jalanan. Dan Elin janji, Elin bakal ngejar cita-cita Elin sampai Elin menjadi jenazah. Hus, kamu ini ngomongnya ada-ada aja. Udah, ini sekolahnya udah nyampe. Ya udah ya, Kak. Elin masuk kelas dulu. Bye-bye. Iya, Elin putri kecil. Jangan lupa sarapan ya. Oke, Kakak. Guys, tau nggak? Gue dibeliin tas baru sama daddy gue. Gimana, red daun cantik gak? Wah anjir, bagus banget. Tasnya kayak kenal. Ini kan tas yang harganya jutaan itu, dan katanya yang bisa beli hanya orang-orang tertentu, Ai. Gila, kaya banget liat lo, Ai. Beli tas aja sampai jutaan gitu harganya. Of course, kekayaan adalah kekuasaan gue. Tanpa duit, gue bukan apa-apa. Runa, tas lo kemana? Gue capek banget tiap hari ngeliat lo bawa buku di tenteng-tenteng begitu. Mana tas lo? Rusak. Nih, tas gua kasih ke lo.
Diterima ya dekil. Gua capek beli tas itu. Mohon-mohon ke daddy gua. Sempat lo gak terima. Habis lo tangan gua. Karena uang lo itu gak seberapa sama uang gua kalau lo mau beli tas, ya kan? Apa-apaan nih? Maaf, tapi gua nggak bisa nerima tas lo kalau cara lo ngasih gua kayak gini. Dih, gaya lo so banget. Udah berani lo ya sama gua. Tahu nih miskin, gak bersyukur banget. Udah miskin, banyak gaya. Lo masih mending dikasih Aisel tas. Gak bersyukur banget sih lo. Gua bukan seekor kucing yang gampang luluh sama tuannya, Aisel. Heh, berani juga lo ya. Lo kalau udah miskin aja dekil. Gak usah banyak tingkah. Ay, gua ingatin sama lo. Jangan mentang-mentang lo banyak uang, lo bisa ngelakuin hal apapun yang lo mau. Uang lo itu gak ada arti apapun sama gua. Uang lo itu cuman pembawa sial dalam hidup gua. Dan bahkan lo gak ada artinya di hadapan gua. Of course, uang gua memang pembawa sial. Bahkan, uang gua bisa gua buat beli harga diri lo, Runa. Oh, sakit goblok. Gua tahu gua miskin, tapi gak seharusnya lo ngomong kayak gitu ke gua. Uang lo itu emang banyak, gak seberapa sama uang gua. Tapi setidaknya lo ngargain gua. Gak selamanya uang lo ada sama lo ya, Sel. Lo jahat. What the fuck, girl? Lo iri ya sama gua? Pas banget gua mau diri. Kocak, bisa pula ya kayak gitu. Pas banget, seru. Perut gua sakit, oh. Udara di sini tenang banget ya. Suara apaan lagi tuh? Loh, Runa, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak mungkin. Lo kenapa, Runa? Gua gak apa-apa kok, Noh. Gua cuman lagi banyak pikiran aja sih. Beneran. Sini sama aku. Tapi gua beneran gak apa-apa, Noh. Runa, kita udah sahabatan dari kecil. Gua tau banget lo kayak gini, lagi banyak masalah kan? Cerita aja ke gua, gak apa-apa. Gua gak tahu harus berbuat apa, Noh. Gua ada, Runa. Lo bisa cerita semuanya ke gua kapanpun itu. Zeno, dunia ini kejam banget ya. Buat orang-orang kayak gua, ini gak adil banget. Dunia emang kejam, makanya itu Tuhan menciptakanku untuk terus menjagamu sampai kapanpun itu. Tuhan baik banget kan bisa mempertemukan kita. Zeno, makasih ya udah mau jadi sahabat gua. Kalau nggak ada lo, gua nggak tahu harus gimana lagi. Makasih juga buat semuanya. Udah gak usah dipikirin, kita ke lapangan yuk. Udah Runa, gak usah dipikirin banget. Ntar kamu sakit kalau mikirin itu terus. Wah, miskin sama miskin lagi ngapain nih, brother? Wira, lo gak habis-habis ya gangguin gua? Mau lo apa sih? Apa? Mau protes? Gak terima? Luna, lo gak capek apa temenan sama nih bocah? Mending lo temenan sama gua. Lo denger ya Wira, gua masih tahu mana yang baik buat gua. Hah? Maksud lo apa? Oh, gue ngerti. Runa,
Gua peringatin sama lo ya. Kalau lo temenan sama gua, kalau lo temenan sama gua, lo bakal gua gaji berapapun itu. Syaratnya layanin gua. Dasar sinting lo. Gua nggak semurahan yang ada di pikiran lo itu ya bangsat. Ih, mama sama papa kok lama banget ya jemputnya. Elin, kamu kok nggak pernah jemput ayah kamu? Oh iya ya, aku nggak pernah lihat ayah kamu. Ayah kamu kemana? Itu ayah aku lagi lagi kerja ya. Nah iya. Elin, sesekali dong bawa ayah kamu buat jemput kamu. Aku pengen lihat wajah ayah kamu tahu. Hihi, iya. Nanti aku bilangin ya sama ayahku. Ayahku cinta. Elin, kita udah dijemput nih. Kita duluan ya. Iya, dadah teman-teman. Hati-hati ya di perjalanan. Enak banget ya mereka bisa dijemput sama ayahnya. Karuna. Gimana tadi sekolahnya? Sedikit baik. Loh, kok sedikit baik? Ada apa ya, Lin? Teman-teman Elin pada nanyain kenapa Elin gak dijemput sama ayah, Kak. Lalu, apa yang Elin jawab? Ayah sedang kerja, Kak. Kak, kenapa ayah nggak pernah betah di rumah? Ayah lagi sibuk, Elin. Udah, jangan bicarain tentang ayah lagi. Fokus saja ke jalan. Nanti di rumah kamu langsung siap-siap aja ya. Oke, Kak Karuna. Ibu, kita Jangan usik saya, apalagi ngeganggu. Sana pergi dari hadapan saya. Ayo, Elin. Mau kemana, Kak? Ibu. Ibu kenapa, Bu? Kenapa? Pasti ini perbuatan ayah kan, Bu? Runa nggak bisa diam aja. Runa, jangan nak. Bu, ibu nggak bisa sih bertahan sama ayah. Ayah itu laki-laki bajingan, Bu. Runa, nak, lihat di belakang kamu. Di sini ada adik kamu. Jadi tolong, jangan berbicara sembarangan, nak. Ya, Elin, Kakak, bajingan itu apa? Terus, siapa perempuan yang lagi sama ayah? Ibu, izinin Runa buat ngungkapin isi hati Runa ke Runa, ayah ya, dengerin Bu. ibu. Biarin ayahmu seperti itu, tapi kamu dan Elin jangan. Ibu gak mau kalian jadi orang jahat. Ibu, Runa janji bakal bahagiain ibu kalau Runa udah besar nanti, Bu. Runa janji bakal kebahagiain ibu. Iya, nak. Kejarlah cita-citamu. Sekolahlah yang rajin ya. Iya, Bu. Ibu, Karuna, kenapa nangis? Ibu sayang banget sama kalian berdua, nak. Cuman kalian satu-satunya harta yang paling berharga di hidup ibu.
Apakah ini cobaan yang kau berikan kepadaku ya Allah? Ini terlihat tidak adil, tapi aku tahu Engkau sedang menyiapkan hal yang bahagia di ujung sana. Tak kapan aku mendapatkan kebahagiaan itu, tapi aku yakin suatu saat nanti aku akan mendapatkannya. Semangat Runa, tanpa usaha ini semua tidak akan berhasil. Walaupun bahasa Jepang sulit, tapi ini semua akan terbayar oleh usahamu Runa. Ayo, semangat untuk diriku sendiri. Lo gak boleh nyerah. Lo harus tetap semangat, Runa. Ya, semangat. Ibu, selamat pagi, Ibu. Pagi Runa, anak ibu tersayang. Sarapan dulu yuk. Tapi maaf ya, ibu cuma bisa masak ini. Gak apa-apa kan? Iya, udah, Bu. Gak apa-apa. Ini aja udah cukup kok buat kenyangin Runa. Oh iya, Elin mana, Bu? Elin sakit karena tadi malam jagain ibu. Lah, emangnya Ibu kenapa? Udah gak usah dipikirin, ibu gak apa-apa. Lanjut aja sarapannya. Bu, Runa pergi dulu ya. Iya nak, yang semangat ya belajarnya. Hai Runa, Iya, hai Ken. mau bareng nggak? Boleh kah? Lo diapain lagi sama ayah lo, Runa? Runa, kamu kenapa? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Runa, aku minta tolong banget sama kamu. Jangan ada saling menyembunyikan satu sama lain. Aku tahu betul sifat ayahmu itu, karena dari kecil aku udah samamu, Runa. Ken, walaupun kau udah tahu, tapi tolong banget jangan ikut campur dalam urusanku dan keluargaku. Aku takut ada korban lagi. Maaf, ya udah naik. Runa, berhenti. Kamu yang namanya Runa anak kelas 12A itu kan? Iya, betul saya Runa anak kelas 12, Kak. Ada apa ya? Bu Kinan ingin bertemu dengan kamu di ruangannya. Sekarang, ada yang ingin dia bicarakan kepada kamu. Tolong ya, saya hanya bisa menyampaikan ini saja, tapi saya tidak bisa mengantar kamu. Baik, Kak. Permisi, Bu. Runa, silakan duduk. Ada yang ibu ingin bicarakan dengan kamu. Ini penting banget. Kira-kira ada apa ya, Bu? Runa, bagaimana? Kapan kamu ingin melunasi semua administrasi yang ada di sekolah kamu ini? Hah? Maaf, Bu, sebelumnya. Apa boleh kasih saya dispensasi nggak ya? Kamu ini ya Runa, bener-bener. Mau dispensasi gimana Runa? Ibu sudah menurunkan uang SPP kamu yang dari 1 juta menjadi 300.000. Cuman kamu satu-satunya orang yang ibu bantu Runa. Kapan coba kamu mau melunasin itu semua? Gaji ibu tiap bulan, tiap tahun selalu terpotong karena melunasi semua administrasi kamu yang ada di sekolah ini Runa. Tapi, Bu, Tidak ada tapi-tapi. Kamu sudah 6 bulan tidak bayar, dan sebentar lagi kamu lulus. Gimana itu Runa? 300.000 dikali 6, itu sudah ada 1 juta lebih. Kalau kamu lulus nanti, ijazah kamu tidak akan ibu kasih karena administrasi kamu semuanya belum lunas. Bagaimana kamu bisa membayar itu semua Runa? Apa perlu kami, DO kamu dari sekolah ini? Karena kamu gak pernah tepat waktu dalam membayar administrasi kamu. Kami selalu capek untuk menagihmu. Kau selalu bilang, tunggu Bu, tunggu. Bisa kasih saya dispensasi nggak Bu? Saya sudah membantu kamu Runa. Pakailah akalmu. Bayar Runa, bayar. baik, Bu. Akan saya cari cara agar saya bisa membayarnya lebih tepat waktu lagi. Tapi saya butuh waktu ya, Bu. Ya sudah, kamu boleh keluar. Baik, Bu. Terima kasih ya sudah mau berpengertian kepada saya. Iya, sama-sama.
sebanyak itu mau aku cari kemana ya? Hai Runa, lagi ngapain? Gak ada Ken, cuman lagi nyantai doang kok. Runa, aku masih kepikiran samamu. Kau gak mau cerita ke sama aku? Apa sih Ken? Kepikiran aku kenapa coba? Sebenarnya dari tadi aku mau nanya sesuatu samamu, tapi takutnya kau marah ntar. Selagi itu masih baik-baik aja, ya akunya gak bakal marah. Runa, apa ayahmu masih sama seperti dulu? Kenapa kau nanyain hal bodoh kayak gitu? Semakin kesini aku semakin khawatir sama tingkah ayahmu, Runa. Maksudmu apa? Runa, dari kecil kau gak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahmu. Melainkan kekerasan. Kekerasan yang gak pantas buat ditiru. Apa kau dan keluargamu baik-baik saja? Atau malah sebaliknya? Aku betul-betul udah khawatir banget samamu. Lihat luka di pipimu. Dari situ aja udah nampak kalau ayahmu masih menyiksamu, iya kan? Jika benar, apa aku boleh membantumu? Atau kau bisa minta tolong padaku? Ken, harus berapa kali aku bilang samamu, tolong jangan berurusan sama ayahku. Kalau hidupmu mau tenang, Ken. Aku cuma mau membantu kau, Runa. Ken, apa kau lupa dengan kejadian-kejadian di masa lalu? Ken, apa kau lupa apa yang ayahku lakukan kepadamu di masa lalu? Dan apa kau lupa siapa yang menghilangkan nyawa kedua orang tuamu, Ken? Dan aku tolong banget jangan berurusan lagi dengan dia. Aku gak mau kau seterusnya pergi mengikuti kedua orang tuamu, Ken. Aku cuma punya kau di sini, Ken. Jadi tolong dengerin aku sekali aja. Ibu, ayah udah ya, kasihan ibu ayah, udah ya, ibu. Diro, mau sampai kapan kamu kayak gini, ha? Kasihan istrimu terus-terus kok KDRT. Sudah hentikan, Diro. Kau udah gila, Diro. Mau sampai kapan lagi kamu kayak gini, ha? Berisik bangke, ini urusanku dengan keluargaku. Setelah aku mau mukul dia atau enggak, ya, gak usah ngurusin gua. Lo pada pulang sana, gak usah berisik kalau gak tahu apa-apa. Diro, sadar Diro. Demi kepuasan, demi kemewahan, demi kekayaan, kau rela menganiaya istrimu sendiri. Apalagi anakmu. Diro, Lo gak tau berisik anjing. Jangan, Mas. Lo tau gak Bambang, gua paling benci sama orang yang terlalu nyibukin hidup gua. Hari ini lo bakal mati di tangan gua anjing. Diro. Lo gak usah aneh-aneh, Diro. Lo udah dihantui sama kerasukan, Diro. Lo udah dihantui sama kekayaan, Diro. Tolong sadar, Diro. Diro lo gila. Oh gila Diro, bener gila. Oh gila. Mama suami gue gila. Dia harus dapat keadilan Diro. Lo benar-benar gila. Gue bakal laporin lo ke semua orang Diro. Hah? Bajingan. Hah? Kamu harus tahu gua. Saudara Diro telah menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah. Maka saudara Diro dihukum 1 minggu penjara. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Maaf Pak Hakim, saya ada memegang uang 700 juta. Apa bisa dikurang ke riwayat hukum saya? Maaf Pak, tapi 700 triliun tunai. Bagaimana Pak? Apa Bapak bisa menurunkan riwayat saya? wah, baik Pak, saya terima, bisa kok. Udah, kenapa ya mau bisa sekejam itu, ha? Entahlah Ken, aku juga nggak tahu kenapa ayahku bisa kayak gitu. Tenanglah Runa, suatu saat nanti ayahmu akan mendapatkan karmanya.
Mobilnya kok kayak familiar ya? Tapi siapa ya? Mbak, Ngagetin aja tahu kan? Datang itu permisi kenapa? ngapain permisi coba? Lagian ngapain melamun sih di sini? Ayo pulang. Ngapain sih? Runa, ayo cepat pulang sama. Gak usah Ken, aku bisa pulang sendiri kak. Gak usah banyak nolak, udah ayo naik aja. Ayolah, pakai segala macet cobalah. Pengen cepet makan tidur. Kau bagai cahaya yang terangi luka hatiku ini. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Anak kurang ajar. Lo lihat ini udah jam berapa? Ini udah jam 12 siang. Gua belum makan, gua lapar. Masa dari tadi pagi ngamen cuma dapat segini sih? Dunia gak adil banget ya buat orang-orang seperti mereka. Gak mau diantar sampai rumah, Runa. Tanggung banget di sini. Ih, di sini aja lah Ken. Aku bisa jalan sendiri kok. Ini. Buat apaan coba uang goceng? Ya buat isi bensin lah, jadi apa lagi? Oh, gak usah Runa. Aku nganter kamu ikhlas kok. Ngapain harus dibayar? Kita kan sahabatan. Udah, simpan aja uangnya. Jangan-jangan ditolak karena kurang ya? Kamu juga udah sering berangkat sama aku, Runa. Pulang juga sama aku. Ngapain lagian kamu bayar? Kamu kira aku gojek apa? Iya, makasih atas tumpangannya. Ternyata bener itu mobil ayah. Ya, ayah jujur sama aku ya. Ayah ada hubungan apa sama Aisel ya? Apa sih Runa? Saya capek ya baru pulang kerja. Lagian kamu ngapain coba ngurusin hidup saya? Suka-suka saya lah mau deket sama siapa aja. Ini alasan saya nggak pernah betah di rumah karena ini Gak Runa. usah banyak ngeles ya. Seharusnya aku yang bilang kayak gitu ke ayah. Ayah jangan sok merasa tersakitin di sini. Kami sekeluarga sudah capek dengan sikap ayah yang selalu berubah-ubah. Ayah gila, ayah benar-benar gila. Apa Ayah sih nggak tahu Runa? waktu yang tepat Jangan untuk cari marah. masalah bisa kan? Kepala saya lagi pening, lagi mikirin sesuatu. Kamu nggak usah ngelawan kayak gitu sama Ya, ayah bisa gimana kan? aku nggak ngelawan sama ayah? Andai ayah bisa tahu tentang keadaan di rumah ini ya, andai ayah bisa jadi ibu, mungkin ayah nggak bakal sanggup ngejalanin rumah tangga seperti ini ya. Kenapa kalian bisa nikah kalau ujung-ujungnya kayak gini ya? Kenapa? Kenapa ya? Kalau kalian gak nikah ya, kemungkinan aku dan Elin gak akan menderita seperti ini ya. Kami selalu melihat pertengkaran kalian setiap hari. Ayah, seorang Nggak bisa rumah berhenti tangga, kan? tega-teganya Kamu ayah memukulin dari tadi saya ibu pening ya. banget, Gimana Runa. tanggung Kalau jawab kamu ayah pengen sebagai jadi kepala masalah, rumah tangga jangan ya? di sini, Runa. Ayo benar-benar capek. Kalian gak tahu terima kasih ya. Saya udah banting tulang untuk beli rumah untuk kalian. Tapi apa ini balasan kalian ke saya? Asal kamu tahu ya, Runa, saya gak pernah cinta kepada ibumu. Ibumu hanya saya jadikan bahan pelampiasan saya. Dan asal kamu tahu, Runa, saya mau kamu dan Elin juga mati ke lubang yang tersesat. Saya nggak pernah Ayah berhak benar-benar udah untuk dihantui terus sama menyiksa rasa ibumu. kekuasaan dan Walaupun saya kekayaan kepala ya. rumah tangga, saya nggak akan Andai ayah tahu ya, mungkin ayah bakal nangis darah di sini ya. Ayah nggak tahu rasanya jadi ibu ya. Dan jika ada kehidupan selanjutnya ya, Runa nggak bakal mau ayah jadi ayah Runa ya. Runa nyesal udah lahir ke keluarga
keluarga ini ya, yang ayahnya seperti binatang seperti ini. Asal Saya ayah gak peduli tahu dengan ya, apa yang kamu Runa bilang. sangat Saya hanya berdoa mau harta, agar harta, Rona dan harta. bisa Terus saja transmigrasi berbicara kembali. seperti itu. Saya gak akan peduli dengan apapun. Runa, ada apa nak? Ibu, Ibu, Runa capek, Bu. Runa nggak tahu harus berbuat apa, Bu. Ayah benar-benar udah dihantui sama rasa kekuasaan, Bu. Runa capek ngelihat ibu yang selalu dipukulin sama ayah, Bu. Runa, udah nak, nggak usah nangis. Lagian ibu yang selalu dipukulin dengan ayah, ibu selalu sabar. Lagian ibu nggak apa-apa kan? Udah, kamu jangan nangis. Kamu nggak perlu khawatirin ibu ya. Ibu kan ada di samping kamu. Kamu kan tahu ibu baik-baik aja. Dan sebentar lagi ibu bakal pergi, nak. Nggak akan ngerepoti kamu. Udah ya, ibu bakal tenang di sana, nak. Kamu nggak usah khawatir ya. Kamu sekolah aja yang bener biar kamu bisa jadi orang sukses. Ibu, ya. Kamu nggak usah mikirin maksud ayah. ibu apa, Bu? Bu, panasnya Elin dari tadi pagi kok nggak turun-turun ya? Iya kan Runa, ibu juga dari tadi khawatir banget sama dia. Dari tadi pagi lah panasnya nggak turun-turun. Kalau nggak kita bawa ke rumah sakit aja ya, Bu. Takutnya sakitnya makin parah lagi. Bisa aja nak, tapi kita mau cari uang kemana coba? Ibu nggak ada megang uang loh. Kalau gitu izinin Runa buat keluar cari uangnya ya, Bu. Kalau Runa lama pulang, pintunya nggak usah dikunci. Runa janji bakal cepat bawa uang kok. Oh iya, ibu jaga diri baik-baiknya sama Elin. Takutnya sakit Elin makin parah kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Tapi Runa, kamu mau cari kemana? Ini udah malam loh, ibu khawatir. Bu, please, gak usah khawatirin Runa. Runa bisa jaga diri baik-baik kok, Bu, di luar sana. Runa juga tahu batasan. Oh iya, Bu, selama Runa pergi, tolong di rumah aja ya, Bu. Takutnya terjadi apa-apa lagi sama ibu dan Elin. Runa izin ya, Bu. Iya nak, hati-hati ya. Cari uang kemana aja lah, yang penting pulang bawa uang. Kamu suka nggak sama bajunya? Hah? Makasih ya, Daddy. Aku suka banget sama bajunya, bagus banget, sumpah. Iya dong, siapa dulu yang beli? Mami dan Daddy. Ya, sadar ya. Elin lagi butuh ayah ya. Dan sekarang dia lagi sakit. Ayah bisa-bisanya bahagia di atas penderitaan ibu ya. Excuse me, oh my god. Lo ngapain sedekil gangguin keluarga bahagia gua aja, ih. Oh my god, you crazy. Anak dekil dari mana sih ini? Runa, bukannya saya udah peringatin sama kamu. Saya nggak peduli lagi sama kalian dan jangan ganggu kehidupan baru saya. Untuk Ayah tamat. gila ya, bisa-bisanya ya bilang kayak gitu. Elin lagi butuh ayah ya. Dan ayah bahagia dengan keluarga orang lain. Dekil, bagus pulang aja deh. Malam ini tuh hari ulta gue. Gue nggak mau dirusak sama orang kayak lo. Mending lo pergi sana sebelum gue hancurin semua muka lo, gue abrik-abrik. Lo gila ya? Lo gak usah sok bilangin gue dekil lah. Lo lihat keadaan ibu lo. Ibu lo udah ngerusak semua momen-momen keluarga gue. Asal lo tahu ya Aisyah, laki-laki yang berada di samping lo ini yang lagi bahagia sama kalian, itu siapa? Itu ayah gue, gila, itu ayah gue. Oh my god, girls. Gue gak peduli. Girls, gue ingetin ya, gue gak bakal peduli dengan siapa yang ada sama ibu gue. Aisyah Liana, lo gak puas apa buat gue menderita? Dan sekarang lo mau ngerampas ayah gue? Lo gila ya? Lo gak habis pikir? Gila lah, stres banget sumpah. Ya begitulah, ayam itu sangat gampang dibodoh-bodohi. Aku dan ibuku hanya menjadikan tumbal pertutangan keluargaku agar aku dan ibuku bisa hidup enak. Ayahmu sangat tolol dalam hal seperti itu. Dia hanya tahu meminjam, dan terus meminjam. Dia nggak tahu dampak yang akan dia timpa di suatu hari nanti. Stres lo, Ai, stres. Gue bisa aja ngebongkar rahasia kalian dan ibumu tentang rencana busuk kalian ke ayahku. Dan gue pastiin kalian bakal menyesal. Mungkin aja, tapi
akan percaya dengan kata-kata manismu itu, sayang. Dad, Aisyah gatel-gatel nih deket orang dekil. Pulang yuk, Aisyah udah gak betah banget di sini. Iya anak Dedi, ayo pulang. Lagian Dedi udah capek. Ya, anak ya. Ayah manggil Aisyah anak. Ayah bener-bener udah stres ya. Ayah bener-bener udah dihipnotis sama keluarga mereka ya. Sadar ya. 17 tahun aku hidup sama ayah. Aku gak pernah ayah panggil sebagai seorang anak ya. Bagaimana perasaan ayah ya? Ayah lihat sendiri kan gimana keadaanku. Ayah gila ya. Ya, tunggu dendamku. Hai manis, ngapain aja sendirian? Jangan macem-macem lo ya, mau ngapain? Gak ada sayang, gue cuma mau seneng-seneng sama lo doang kok. Lo mau ngapain coba? Minggir! Mau ngapain lo? Minggir gak? Udah, lo nurut aja sama gua, lo bakal aman sama gua. Gila! Awas! Lo gak usah mencari... Woi banci! Hah? Sakit banget. Siapa coba yang ngelempar? Gua habisin lo. Kalau udah lemah ya lemah aja. Ini udah lemah, baik tingkah. Kayak banci lagi. Runa? Runa? Kamu gak apa-apa kan? Atau ada yang luka? Hey, Runa, are you okay? Ken, gua semurahan itu ya? Hey, apa-apaan? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Runa, kamu gak murahan. Ken, aku bener-bener udah capek banget semuanya. Aku rasa aku udah gak sanggup buat ngejalanin dunia ini lagi. Runa, kamu bisa pulang ke aku kalau kamu capek. Tapi satu ya, aku mau, tolong jangan pernah nyerah. Kamu belum berhasil, jadi kamu tetap harus semangat. Aku tahu, kamu lagi nyiapin hal yang bahagia di ujung sana kan? Makasih ya Ken udah mau dengerin semua keluh kisahku. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ada Ya kau. udahlah, gak usah dipikirin. Ayo kita pulang. Tapi Ken, aku boleh pinjam uangmu dulu nggak buat beli obatnya Elin? Soalnya di rumah ini lagi sakit, dari kemarin sakitnya belum turun-turun. Udah, gak usah dipinjam uangnya. Aku udah nganggap kamu sama Elin itu sebagai adik kandung aku. Jadi gak usah dipinjam ya. Gak usah diganti juga. Ya udah kalau gitu makasih ya Ken. Apa-apaan ini? Ayah benar-benar udah gak waras ya. Setelah ini ayah mau bunuh siapa lagi ya? Runa, Kenzo, setelah ini mau bunuh siapa lagi ya? Diri ayah sendiri. Uang ayah, apa ya? Atau mereka yang ada bahagia sama ayah tuh ya? Bisa-bisa nggak ngelakuin ini ya? Kalau bisa gak usah merusakin hidup saya nggak? Dimana-mana kamu selalu ada, penting kepala saya selalu mendengarkan ocehan dari mulut kamu itu. Saya capek banget dengan sama kamu. Biarkan saya mau ngelakuin apapun, saya nggak peduli dengan kata-kata kamu. Runa mohon ya, sadarlah. Setelah ini ayah mau bunuh siapa lagi ya? Hah? Mau membunuh siapa itu bukan urusan kamu, Runa. Itu urusan saya, nggak usah ikut campur. Laki-laki gila. Om Dira mau bunuh siapa lagi, Om? Waktu dulu, 9 tahun yang lalu, Om Dira udah ngebunuh kedua orang tua saya, Om. Dan sekarang Om ngebunuh mereka, Om. Orang yang gak bersalah, Om bunuh. Stres, Om. Seharusnya lo yang mati, bukan mereka. Oh, kukira kau sudah mati, Kenzo Nares. Gua gak bakal bisa mati sebelum gua balasin dendam-dendam gua ke lo, Om Diro. Lo bener-bener udah stres, lo dihantui dengan kekuasaan dan kebahagiaan. Sialan, lo bajingan ya. Lo ngelakuin apa lagi ya? Lo udah banyak banget berdosa. Ayah mau ngapain ya? Setiap manusia di dunia ini bakal mati, bukan? Jadi ngapain lama-lama? Biar saya yang langsung ngirim kamu ke alam barzah, anak sialan. Asal lo tahu ya Pak Tua, kalau
bukan karena mikirin dosa. Gua udah bikin lo mati di tangan gua sendiri, gila. Ngapain lagi lo repot-repot ngebunuh gua? Di sana bacot, di sini ngebacot, di sana di mana-mana ngebacot. Mending lo mati. Ya, harus berapa kali dan harus pakai cara apa Runa bisa buat ayah sadar ya. Allah menitipkan karunia-Nya kepada hambanya untuk dijaga dan disayangin ya, bukan dilecehkan ataupun dibentak-bentak seperti ini ya. Ayah memperlakukan kami tidak manusiawi ya. Di mana ti ayah? Saya tes bodoh. Apa-apaan lagi nih ya yang mau buat kami sampai gimana ya? Mau mati pun kami jadi jenazah ya, bakal potong-potong kami ya. Diam sialan, saya nggak butuh basa-basimu. Ya, ingatlah, roda terus berputar dan bahkan ayah bisa saja menjadi seperti kami suatu saat nanti. Bu, maafin Runa ya, belum bisa jadi yang terbaik untuk ibu. Runa udah gagal jadi seorang anak, Bu. Runa janji Runa bakal bahagiain ibu meskipun ibu gak ada di samping Runa, Bu. Runa bakal terus berusaha, Bu. Dan lo Ken, makasih ya udah mau bantuin keluarga gue. Meskipun kita gak ada hubungan darah, tapi lo udah gue anggap sebagai abang kandung gue sendiri. Lo ngebantu banget di keluarga gue sampai-sampai lo juga kena korbannya. Lo nyusul kedua orang tua lo. Semoga lo bahagia ya di sana. Gue sayang banget sama lo. Gue udah terus berusaha buat aku, Elin dan ibu tetap kuat sampai di titik ini kan. Mau sampai kapan lagi nih semua terjadi kan? Elin, kakak ada di sini buat Elin. Kalau Elin ada di sini, tolong ya peluk kakak erat-erat. Jangan sampai lepas. Kakak tahu rasanya jadi Elin. Kakak tahu gimana rasanya waktu sakit dianiaya sama ayah sendiri. Aku tahu ya Elin, kita terus bersemangat ya. Dunia gak adil banget buat orang-orang baik kayak kalian, Bu, Elin, Ken. Bersabarlah, kalian akan mendapatkan keadilan cepat atau lambat. Wow, ayah, ternyata ini rahasiamu punya banyak uang. Kau memanipulatif semua orang. Cerdik sekali. Tapi itu semua gak akan ada arti apapun sama aku, ayah. Dengan sekali klik, file ini bisa menghancurkan hidupmu, ayahku tercinta. Gila, ternyata kita dimanipulatif sama ini anak. Ayo bergerak sebelum semuanya terlambat. Rumahnya ada di blok E, nanti kita ke sana langsung aja gedor. Kalau orangnya nggak keluar juga, kita langsung gedor aja pintunya. Kalau nggak kita terobos gas. Diro, keluar kamu. Sebelum semuanya terlambat, kalau kamu nggak keluar, kami bakar rumahmu. Pak Diro, kita hitung sampai 3 ya. Kalau Bapak nggak keluar, kita bakar rumahnya. Kalau nggak, kita paksa untuk masuk, Pak. 1, 2, 3. Di saat seperti ini kalian mau kemana? Hah? Ya kita mau pergilah. Kerjaan kita udah selesai di sini. Bisa-bisanya kalian pergi di situasi seperti ini, hah? Pak Tua, asal kamu tahu ya, gue dan mami gue gak benar-benar menerima lo di keluarga kita. Lo hanya kita jadiin bahan pelampiasan di rumah ini. Pelampiasan apa? Perhutangan. Apa maksud kalian? Saya nggak ngerti dengan kalian. Patua, makanya jadi orang jangan gampang buat dibodoh-bodohi. To the point aja ya Diro.
Kamu hanya saya jadikan tumbal perhutangan keluarga saya dan juga semua surat perhutangan sudah saya ganti atas namamu, Diro. Dan sekarang tanggunglah semuanya. Apa yang harus kamu tanggung? Betul, perhutangan. Semua utang almarhum suami saya sudah saya pindahkan ke tangan kamu dan atas nama kamu. Dan jika terjadi apa-apa sama kamu, kita nggak akan mau tanggung jawab. Itu urusan kamu dengan pihak perhutangan. Mereka semua yang ada di bawah itu sedang meminta hutang-hutangmu, Diro. Hah? Apa-apaan ini? Siapa suruh Anda gampang dibodoh-bodohi? Kenal kan? Ayo cabut mah. Bu, di mana Pak Diro? Di dalam. Baik Bu, kalau begitu apa kami boleh terobos masuk aja? Ya boleh, silakan. Ah, sialan, telat. Mau gimana Pak Diro? Apa perlu kita lakukan secara hukum? Hukum hutang kalian itu nggak seberapa ya. Gak seberapa, Pak. Bahkan nyawamu belum bisa membayar utang kami semua. Bahkan harga diri Bapak juga nggak bisa. Bayarlah Pak, saya udah dimarahi loh. Jangan menunda-menunda seperti ini bisa kan, Pak? Utang Bapak kepada saya itu udah ada sampai 125 juta lebih. Dan jika dihitung-hitung, Pak, uang-uang mereka yang Bapak pakai itu nggak ada batasnya. Tuna, apa ini karma yang instan untuk ayah? Akan ayah terima. Saudara Diro terbukti telah merenggut nyawa orang yang tidak bersalah atas tuduhan dari saudari Runa, dan Bapak akan dikenakan hukum sesuai dengan pasal 100 ayat 1 KUHP Runa? tentang Bapak yang harus dihukum mati. Sekali lagi, dihukum mati dengan pasal 100 ayat 1 KUHP. Diterima. Ayah udah gagal menjadi seorang ayah, nak. Ayah akan pergi mengikuti kalian. Gak usah pakai lama-lama lagi. Tembak aja sekarang, apa tunggu-tunggu lagi. Hai Bu, kalian kan? Lihat Bu, Runa udah sukses dan kalian mendapatkan keadilan.